Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran pertemuan minggu ketiga dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti Pasidi kelas 9 PKBM Go Digital. Teman-teman di sini pasti sudah kenal ya dengan saya sendiri, yaitu adalah Pak Ari Chandra, biasa dipanggil Pak Ari, Kak Ari atau Bang Ari. Nah, pada minggu ketiga ini kita akan belajar yang namanya dengan judul menghafal dengan gembira. Nah, apa itu menghafal dengan gembira dalam pendidikan agama Islam? Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya teman-teman menyiapkan tempat dahulu, penanya, pensilnya, buku, beserta air minum biar nanti nggak kehausan saat mendengarkan materi ini secara daring atau yang sedang berlangsung. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita akan ada kata-kata. Itu adalah siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Mari luruskan niat dan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman silahkan renungkan sendiri, maknanya sangat dalam sekali. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Nah, selanjutnya itu adalah persiapan. Persiapan dalam kita menghafal yaitu adalah tenang dan fokus. Sebelum memulai menghafal, lakukan langkah gembira ini. Yang pertama itu adalah teknik pernapasan. Tarik napas dalam, lepaskan beban pikiran. Seperti kayak itu salah satu contohnya, teknik pernapasan. Setelah teknik pernapasan, maka kita akan meniatkan atau niat suci kita untuk menghafal, untuk menjaga kalam Allah di hati. Sebelum kita mulai membaca Al-Quran, kita tarik napas dulu, kita sucikan niat kita fokuskan niat kita agar menjadi menghafalnya sangat cepat dan juga memahami makna-makna dari kalam ilahi. Nah, yang ketiga adalah hati senang, bayangkan mahkota kemuliaan untuk orang tua kita. Saat kita membaca itu kita teringat orang tua kita membaca ini untuk orang tua kita yang ada di rumah maupun yang sedang kita lagi berjauhan kini. Nah, selanjutnya itu adalah Quran Surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Ini adalah materi di minggu sebelumnya ya, di minggu pertemuan kedua, di minggu sebelumnya. Itu adalah kita sudah membaca tentang taatilah Allah, taatilah Rasul dan ini semua sama. Kita juga membaca Al-Quran itu pasti kita ada beberapa hal arti-arti yang perlu kita pahami teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah hierarki ketaatan. Apa itu hierarki ketaatan? Yang pertama itu adalah taatilah Allah dan Rasul. Ketaatan mutlak, jika Allah dan Rasul memerintahkan, kita laksanakan tanpa ragu. Karena aturan Allah dan Rasul sudah pasti benar. Tidak bisa diperdebatkan lagi, pasti sudah benar. Jadi kita sebagai hamba dan umatnya, kita hanya bisa melaksanakan atau melakukan perintah itu tanpa ragu. Karena yang pastinya sudah terjamin benar dan tidak ada kesalahan dalam perintah Allah maupun perintah Rasul. Nah, yang kedua adalah sosial, itu ada ulil amri, pemimpin, pemerintah hingga aturan sekolah atau PKBM Go Digital taat selama tidak mengajak kemaksiatan. Jadi, kalau selama ulil amri ini, pemimpin ini memerintah dengan secara tidak ada kemaksiatannya, jalan yang baik, maka kita harus melaksanakan tugas itu. Tapi, jika dia melenceng atau menjerumuskan kesesatan, maka kita berhak untuk berhenti atau tidak mengikutinya kembali, teman-teman. Nah, adapun surah An-An'am ayat 64, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Jadi fungsi dari Al-Quran ini sendiri yaitu adalah agar kita bisa menjadikan pedoman dan juga menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita yang sedang kita berselisih. Jadi untuk pendengar juga bisa teman-teman Al-Quran itu sendiri.
Nah, adapun mode tikrar atau mengulang. Jadi kita bisa mengulang bacaan ayat-ayat kita itu selama 20 kali. Kayak ulangi satu baris atau satu potongan ayat sebanyak 20 kali sebelum pindah ke potongan berikutnya. Hafalan fokus itu dikali 20 tikrar. Semakin banyak diulang, semakin melekat di ingatan. Jadi, kalau teman-teman sedang membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an tuh berulang-ulang gitu. Ini ada contohnya adalah 20 kali. Jadi misalkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu dua kali ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazi itu agar kita ingat teman-teman untuk menghafal 20 kali. Nah, selanjutnya itu adalah game. Itu adalah sambung ayat. Pertama, dengarkan, tutor akan membacakan potongan awal ayat, sambung. Siapa yang paling cepat menyambung dialah bintangnya dan hadiah apresiasi khusus bagi yang paling bersemangat. Sebenarnya ini bisa dilakukan waktu saat kita ketemu ya teman-teman. Kalau gini kan ini jauh nih teman-teman nonton video, pasti ya tidak bisa. Ini harus secara langsung. Tapi nanti waktu teman-teman datang ke lembaga atau ke PKBM itu bisa kita lakukan game sambung ayat ini sendiri gitu teman-teman. Nah, adapun belajar bersama itu adalah tutor sebaya. Mungkin di sini kita ada yang seumuran, ada yang di bawah saya, adapun yang di atas saya gitu. Jadi jangan takut salah, teman yang sudah lancar akan menjadi mentor untuk membantunya masih belajar. Di kelas ini kita saling memuliakan bukan mengejek. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, adapun wujud ketaatan kita ini sama seperti tadi, sama seperti minggu kemarin yaitu adalah disiplin PKBM, hadir tepat waktu dan mengikuti tutorial dengan aktif, tertib lalu lintas dan etika sosial menghormati pemimpin atau pemimpin di Indonesia. Contohnya di Indonesia presiden, wakil-wakilnya, para menteri dan aturan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Next. Nah, selanjutnya itu adalah Al-Quran di hati, cahaya hidup. Menghafal bukan sekedar ujian lisan, tapi menanamkan pedoman hidup agar kita menjadi pribadi yang tangguh dan teratur. Mari jadikan hafalan ini sebagai pengingat saat kita mulai goyah dan ketaatan. Goyah dalam ketaatan. Jadi hati kita mulai goyah, teman-teman buka Al-Qur'annya. Teman-teman baca lagi dengan niat hati yang suci, dengan memantapkan bahwasanya kita bisa merubah pola hidup kita dan kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi dan lebih teratur lagi jika kita mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri. Nah, adapun kartu hafalan minggu ketiga ini teman-teman, ini bila teman-teman catat sendiri atau mau bikin sendiri juga boleh. Ini adalah yang saya buat untuk ya contoh tikral 20 kali, status sudah store atau ya untuk setoran lah gitu ya teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan kepada saya melalui kolom komentar di LMS maupun di Japri saya atau di WA group teman-teman boleh. Jangan malu untuk bertanya, kelas ini adalah tempat kita tumbuh bersama gitu teman-teman. Semangat menghafal, warga Barja hebat, PKBM Go Digital. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Jika ada kata saya mohon maaf, jika ada kelalaian saya mohon maaf juga, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.